Tuhan itu memberikan kita mina, bukan untuk diberikan, dititipkan saudara, tetapi diberikan untuk kita kelola, diinvestasikan, sehingga apa? Ketika Tuhan datang kembali, maka kita harus mengembalikan beserta dengan bunganya. Shalom, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, kami boleh mendengar sebagian daripada isi hati-Mu, dan biarlah itu semua boleh termateraikan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami bukan hanya mengerti, tapi kami melakukan firman itu. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan setiap daripada kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai stewardship ya. Stewardship itu kalau bicara bahasa Indonesia penata layanan ya. Jadi mungkin bahasa yang enggak sering dipakai, tapi tentunya setiap daripada kita yang profesional bekerja untuk sebuah perusahaan atau seorang bos itu dituntut untuk menjadi profesional ya, harus memiliki stewardship penata layanan yang baik. Karena tanpa stewardship yang baik, kita akan mengalami banyak kesulitan dalam pekerjaan kita. Nah, kenapa stewardship atau penata layanan itu penting dalam kehidupan kekristenan kita? Kita akan belajar. Kalau saudara masih ingat, mungkin salah satu tokoh Alkitab yang terkenal adalah Yusuf ya. Di Perjanjian Lama itu dia pernah dipercaya sampai dia tuh menjadi pengurus rumah. Nah, pengurus rumah itu kalau hari-hari ini mungkin kalau di Eropa itu kita bicara butler ya, kepala pengurus rumah tangga yang bertanggung jawab atas semua kejadian di rumah itu, untuk kebutuhan, untuk apapun yang harus di manage ya, harus ditata dengan baik, itu diatur oleh seorang butler. Jadi stewardship itu penting, saudaraku. Penata layanan itu sangat penting untuk setiap daripada kita sebagai orang Kristen. Karena kalau kita keliru dalam mengartikan stewardship ini atau penata layanan ini, maka kehidupan kekristenan kita juga keliru. Saya memberikan satu contoh yang gampang, saudaraku. Ketika kita diberkati, itu berkat bukanlah langsung serta-merta menjadi kepemilikan kita 100%, enggak. Tetapi berkat itu dipercayakan kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Itu salah satu pengertian yang kita harus mengerti mengenai stewardship atau penata layanan. Di 1 Petrus 4 ayat 10 firman Tuhan jelas mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita tuh pengurus yang baik dari kasih karunia Allah ya. Kalau kita lihat kata-kata pengurus itu bahasa Yunani, bahasa aslinya ya, itu adalah oikos nomos ya. Oikos itu artinya rumah, nomos itu artinya pengaturan atau pengelolaan. Jadi kita ini sebagai pengatur atau pengelola rumah, pengurus rumah tangga kalau kita bicarakan ya. Rumah dalam arti apa? Saudara tahu bahwa saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua adalah bait Allah. Bait itu rumah Allah. Jadi kita bertanggung jawab untuk mengurus rumah Allah yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Tanpa kita mengurus dengan baik ya, sebagai butler bertanggung jawab penuh atas kebutuhan, atas semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang adalah bait Allah atau rumah Allah, maka kita akan mengalami kesulitan. Jadi kita harus mengerti konsep prinsip daripada pengurus rumah tangga atau butlership ya, kalau saya ngomong bahasa yang lebih keren, atau stewardship atau penata layanan ya. Jadi semua
daripada kita anak-anak Tuhan itu harus mengerti konsep ini. Kalau di Perjanjian Lama tadi sudah disebutkan, kita bicara mengenai Yusuf. Kita kalau baca di Kejadian 39 mulai ayat 1 dikatakan Yusuf itu sedemikian luar biasa baiknya dalam mengatur rumah tangga itu, sehingga tuannya, bosnya, Pak Potifar ya, itu enggak perlu bingung apapun juga. Dia cuma harus ngomong, aku mau makan apa. Di luar itu semua pakaian, kebutuhan apapun yang diperlukan untuk kehidupan seisi rumah, itu Yusuf bisa mengatur dengan baik. Ya, itu luar biasa, saudara. Contoh yang sangat luar biasa, di mana Yusuf itu mempunyai stewardship yang sangat baik. Meskipun dia difitnah, dia masuk penjara, tetapi karena apa yang dia lakukan adalah benar dan baik di mata Allah. Maka kita semua tahu cerita daripada Yusuf. Dia akhirnya berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang yang sangat penting sekali. Jadi stewardship atau penata layanan itu adalah sesuatu yang wajib kita mengerti. Ya, kalau di Perjanjian Baru kita akan mengambil beberapa contoh ya. Saya tidak akan mengambil semua contoh, kita ambil 2 contoh. Pertama, di perumpamaan uang mina ya, perumpamaan Tuhan Yesus di uang mina mengenai di Lukas 19 ya, ayat 11 sampai 27. Saya akan bacakan saudara mungkin bisa sambil membaca, sambil mendengar, sambil berusaha untuk menelaah atau mengerti ya. Ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan untuk menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kuasa atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sabut tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku ini tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang di situ, ambillah mina yang satu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteluku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi saudara, perumpamaan ini sangat penting sekali ya. Ada beberapa kesimpulan yang kita lihat dari perumpamaan ini. Yang pertama, bahwa ketika Tuhan itu memberikan mina itu bukan dititipkan saudara, tapi mina itu diinvestasikan. Ya, saudara tahu invest? Nah, kita kalau ke bank, kita taruh uang di bank, itu kita bukan menitipkan uang di bank,
Sebab kalau kita hanya menitipkan uang di bank, nanti misalnya kita titip 1 juta rupiah. Tahun depan kita ambil ya, uangnya tetap 1 juta rupiah. Tetapi kalau kita menginvestkan dalam bentuk tabungan ataupun deposito, kita taruh di sana, bank itu akan mengelola uang kita dan memberikan bunga sebagai tambahan daripada pokok atau modal. Nah, demikian pula Tuhan atau Tuhan itu memberikan kita mina, bukan untuk diberikan dititipkan saudara, tetapi diberikan untuk kita kelola, diinvestasikan. Sehingga apa? Ketika Tuhan datang kembali, maka kita harus mengembalikan beserta dengan bunganya. Karena apa? Karena itu adalah investasi. Sama seperti kalau kita ke bank, pastinya kita tidak mau. Kita ke bank, kita naruh, kita invest, lalu waktu kita narik kembali hanya diberi sesuai seperti pada waktu kita invest. Tetapi kita tentunya akan minta bunga atau hasil daripada pengelolaan mereka. Nah, demikian konsep yang kita lihat bahwa ketika kita setia dalam melakukan pengelolaan itu dan menghasilkan, maka demikian pula juga ketika raja itu kembali. Saudara mesti ingat bahwa Tuhan nanti satu saat akan kembali. Ada 2 pilihannya. Satu, Tuhan kembali untuk kedua kalinya menjemput kita langsung, kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Kita hidup-hidup rapture. Atau ketika kita sudah selesai masa kita di bumi, kita kembali, roh kita kembali kepada Tuhan. Demikian pada waktu itu kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dengan mina yang Tuhan investkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita setia, kita menghasilkan, maka kita juga akan diberi kuasa untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan ada yang 1 mina, mendapatkan 10 mina dan diberikan 10 kota. Bahkan yang tidak ngapa-ngapain, yang malas, yang tidak melakukan apa-apa, itu bahkan minanya diambil. Yang memberontak, yang tidak mau, tidak peduli dengan apa yang tuannya perintahkan, maka mereka akan dibunuh. Dikatakan ya, bawalah kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi dari perumpamaan itu kita bisa melihat bagaimana konsep daripada penata layanan atau konsep daripada stewardship atau butlership ya. Lalu yang kedua, kita lihat di Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Perumpamaan kedua juga bicara mengenai bagaimana kita harus mengerti mengenai stewardship, prinsip daripada penata layanan. Ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan dia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, kita lihat di sini saudaraku bahwa ada waktu, time frame ya. Waktu di mana waktu itu tidak bisa ditentukan kapan. Tetapi ada terjadi waktu yang nantinya Tuhan itu akan kembali. Dan semasa kita tidak tahu pasti, kita tetap harus berjaga-jaga. Di ayat 41 dikatakan, kata Petrus, Tuhan berikanlah kami, Tuhan kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, yang juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat
yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa yang tidak tahu dan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak yang lagi dituntut. Jadi dari sini kita lihat, saudara, ketika saudara diberkati Tuhan secara luar biasa, menerima kasih karunia Tuhan secara luar biasa. Jangan enak-enak, saudara. Itu berarti saudara punya tanggung jawab yang lebih. Bagaimana saudara bisa mengelola supaya saudara bisa menghasilkan dan berbuah untuk kerajaan surga. Sebab ketika Tuhan itu datang, saudara tidak melakukan apa-apa. Saudara ingat, kita pada waktu lahir, setiap daripada kita pada waktu lahir, kita telanjang, kita tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita juga telanjang, saudara. Kita tidak bawa apa-apa. Dalam arti, tidak ada yang bisa kita minta untuk kita bawa bersama-sama dengan kita. Karena apa? Tubuh jasmani akan selesai. Semua yang sifatnya jasmani akan selesai. Padahal, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa. Kekal, saudaraku. Kekal itu berarti apa? Selama-lamanya. Oleh karena itu, kita nanti ketika kita pulang kepada Bapa atau Bapa sebagai Tuhan kita datang untuk menjemput kita, maka kita tidak akan membawa apa-apa kecuali apa yang kita sudah kelola. Apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola, dan hasilnya itu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita diberikan banyak, kita juga dituntut untuk menghasilkan banyak. Ketika Tuhan memberikan sedikit, kita juga dituntut untuk menghasilkan sebagaimana Tuhan memberikan kepada kita. Karena itu adalah kewajiban dari masing-masing daripada kita untuk mengelola sesuai dengan porsi yang Tuhan sudah berikan, supaya kita menjadi oikos nomos atau pengurus rumah yang bertanggung jawab. Ya, karena kita adalah pengelola, kita bukan pemilik. Ya, prinsipnya kita hidup di dunia ini, kita mengelola kehidupan kita. Kita bukan memiliki kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita beriman kepada Dia, maka kita beroleh jalan untuk menuju kepada Bapa, maka kita diberikan janji untuk hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita adalah pengelola, bukan pemilik dari kehidupan kita. Hidup lama kita telah mati bersama dengan salib Kristus, tetapi yang baru adalah karena iman kita kepada Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, sebagai Raja yang kita percaya, yang kita ikutin, yang kita taatin. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita praktekkan sebagai prinsip dari penata layanan dalam kehidupan saudara dan saya. Kapan kita bertobat, kita mendapatkan tugas sebagai penata layan, sebagai oikos nomos. Dan lalu Tuhan pergi. Ketika Tuhan kembali, sebelum kembali kita harus bekerja untuk menghasilkan, untuk mengelola investasi yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Sehingga ketika Sang Tuhan atau Raja atau Yesus kembali menjemput kita, atau kita kembali kepada Bapa, maka kita memberikan hasil kepada Dia, dan Dia akan memberikan kita upah. Kalau kita setia, yang dapat 10 mina dapat 10 kota, yang dapat 5 mina dapat 5 kota. Bahkan yang 10 kota itu mendapatkan lebih lagi daripada mereka yang tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau kita lihat di perumpamaan tersebut, ternyata apa? Dari semua yang 10 hamba yang diberi, saudaraku, cuman 3 yang menyimpan, ya. 1 mengelola, 2 mengelola, 1 menyimpan. Nah, yang menyimpan dan yang 7 lainnya yang hilang, itu mereka tidak mengerti, tidak mengenal Tuhan mereka, tidak tahu, ya, tidak ngerti posisinya sebagai pengurus rumah, sebagai oikos nomos itu mereka harus bagaimana, ya. Yang namanya pengurus rumah itu harus bertanggung jawab.
atas apa yang tuannya sudah, atas mina yang tuannya sudah berikan. Bukan hanya disimpan, tapi dikelola, diurus ya. Jadi konsep daripada setelah kita mengerti prinsipnya ini, konsepnya adalah kita harus punya 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah di Kolose 3 ayat 23-24. Firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ya, penting saudaraku, kita melakukan apapun dalam kehidupan kita lakukan untuk Tuhan. Karena hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Ketika Tuhan telah menebus saudara dan saya dari dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, dari perhambaan kepada si jahat, maka Dia telah mengambil alih kepemilikan atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga apa? Apapun yang kita lakukan, kita makan, kita tidur, kita sikat gigi, kita bangun, kita bekerja, lakukanlah dengan segenap hati seperti kita melakukan untuk Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita sudah melakukan satu bentuk stewardship atau pengelolaan yang baik atas kehidupan kita. Itu yang pertama. Lakukan segala sesuatu untuk seperti melakukannya untuk Tuhan. Ya, kedua, di Efesus 5:16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Karena di situ ada satu time frame ya. Time frame-nya adalah kalau kita lahir, kita tidak bawa apa-apa, kita juga pulang nanti tidak bawa apa-apa. Jadi kalau kita nyari harta di bumi itu kayaknya sia-sia, karena ngengat dan karat akan merusaknya, bahkan mencuri akan mencurinya. Tapi kalau kita mengumpulkan harta di sorga, karena itu penting, karena bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga adalah ketika kita mengelola apa yang mina yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Dan untuk bisa mengelola itu kita harus mengenali, belajar untuk menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus siap sedia. Karena kita juga tidak tahu kapan Tuhan kita akan kembali. Dikatakan kapan hari-hari ini saudaraku, kalau kita lihat di luaran ya, bukan orang yang usia tua yang meninggal karena sakit. Tapi banyak sekali dari di luaran sana, mungkin mereka masih muda, tapi tiba-tiba mengalami sesuatu di tubuh mereka sakit dan akhirnya Tuhan memanggil mereka pulang. Tidak ada yang tahu. Ya, tapi yang jelas bahwa tidak ada satupun yang akan mengalami hidup yang selama-lamanya di bumi ini dalam tubuh jasmani. Tapi kita semua pada akhirnya nanti akan menghadap kepada Bapa. Baik itu kita rapture, kalau Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, ataupun kita meninggalkan tubuh jasmani ini karena usia atau karena penyakit atau karena hal apapun, dan roh kita kembali kepada Bapa. Oleh karena itu saudaraku, kedua, kita harus mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus selalu setiap sedia. Jadi kapanpun Tuhan menjemput kita, kapanpun Tuhan kita pulang datang kembali, kita sebagai hambanya, sebagai oikos nomos, pengurus rumah, kita siap untuk melayani Dia dengan baik. Ya. Yang ketiga, saudara, katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, memang kelihatannya kok rohani ya, wah enggak usah ngumpulkan duit, enggak usah kerja, enggak, salah. Justru yang dikatakan ini untuk mengingatkan bahwa ketika saudara diberkati Tuhan secara luar biasa, saudara sebagai orang marketplace bisa bekerja menghasilkan income yang besar. Tapi income yang besar itu bukan hanya untuk sekedar memuaskan kehidupan kedagingan diri sendiri. Tapi bagaimana saudara bisa menggunakan, mengelola, menata layani apa yang saudara dapatkan, berkat yang saudara dapat dari Tuhan, mina yang saudara dapat dari Tuhan, untuk bisa menghasilkan di kerajaan sorga. Jadi pergunakanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mungkin mengatakan, oh Tuhan hendak memberikan saya karunia untuk berkhotbah, tidak memberikan saya karunia untuk melayani Tuhan di gereja, dengan secara mungkin sebagai worship leader ataupun
pemain musik, ataupun pendoa, ataupun pengajar, atau pengkhotbah. Tapi Tuhan memberikan saya talenta, mina, supaya saya menjadi pengusaha di marketplace dan menerima banyak berkat kasih karunia dari Tuhan. Sehingga usahanya menjadi besar, income-nya menjadi besar, dan terjadi penumpukan harta. Di mana Tuhan mengingatkan, jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi pergunakanlah mina yang Tuhan berikan itu untuk bisa mendapatkan harta yang di sorga. Itu namanya pengelolaan atau penata layanan atau butlership. Jadi penting saudaraku, saudara untuk memakai apa yang saudara sudah dapatkan, mina itu untuk kepentingan daripada kerajaan sorga. Jadi ada 3 poin ya. Poin pertama, lakukan segala sesuatu seperti dengan segenap hati, seperti melakukannya untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti mengenai waktu dan bijaksana dalam waktu supaya kita selalu bersiap sedia. Karena waktu ini adalah, hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang kepada Tuhan. Ketiga, kita harus menggunakan mina yang Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta yang di sorga. Bukan hanya sekedar mengumpulkan yang di bumi, tetapi kita pakai, kita kelola itu supaya kita juga mendapatkan harta yang di sorga. Karena di Matius 25:21 Tuhan mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan, ketika kita sebagai hamba atau pengurus atau oikosnomos, pengurus rumah tangga yang setia, kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan kita menghitung hari, kita selalu siap setia, dan kita akan memakai mina kita, mengelolanya untuk mencari harta yang di sorga. Maka Tuhan akan mengatakan kepada kita, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengingatkan setiap daripada kita bahwa kita adalah oikosnomos atau pengurus rumah tangga. Atau kita harus mengerti bagaimana prinsip untuk mengelola apa yang Tuhan berikan, mina yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap daripada kita. Sehingga ketika nanti kita bertemu dengan Bapa di sorga, maka kita bisa menunjukkan hasil kita dan kita bisa menerima upah yang Bapa sudah sediakan bagi setiap daripada kita hambanya yang setia. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh penyertaan Roh Kudus yang selalu melindungi, memberkati, menolong setiap daripada kita mulai dari saat ini juga sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.